Itu bukan susunan yang sangat besar, tetapi itu bisa membuatnya merasa mendalam, tidak jelas, dan mengerikan. Bisa dilihat bahwa arai besar ini, meski di arai masing-masing, itu tidak sederhana. Kekuatan jiwa Qin Chen tiba-tiba menyebar, terpapar ke susunan sumber iblis tertinggi. Pada saat kontaknya, tiba-tiba, arai besar memiliki beberapa mikroakti, dengan udara kegelapan, memancarkan atmosfer yang mengerikan. Dalam susunan besar ini, ia mengandung kekuatan luar biasa, fluktuasi apapun, akan menimbulkan reaksi. Ini sangat merepotkan. Raja Iblis Abadi bergegas untuk mengendalikan dan menenangkan susunan besar ini. Namun, jiwa Qin Chen secara paksa memata-matai larangan pola lari. Kontrol sederhana tidak dapat menenangkan arai. Masih ada udara gelap yang mengerikan, menyebar keluar, mencari target serangan. Pohon Iblis 10.000 dunia, keluarlah. Sekarang, di atas kepala Qin Chen, bayangan virtual pohon iblis yang luas muncul, seluruh jalan dunia iblis tampaknya ditekan, dan kekuatan yang mengerikan menyebar, dan langsung menyelimuti udara kegelapan ini. Pohon iblis 10.000 dunia penuh dengan tentakel, udara gelap perlahan ditelan oleh pohon iblis 10.000 dunia. Di samping, Lord of Abyss Demon juga bergerak. Kekuatan bergulir dari iblis abis keluar dari dirinya. Tiba-tiba, ada rune yang aneh dan mengerikan di arai. Kekuatan bergulir ditelan olehnya, memicu kekuatannya dan menjadi tonik. Raja Iblis Abadi, Lord of Abyss Demon, pohon iblis 10.000 dunia, ditambah darah Raja Kegelapan di tubuh Qin Chen juga diam-diam mendesak, dan tiba-tiba susunan sumber iblis tertinggi ditekan. Tiba-tiba, serangkaian rune, larangan, dan pola susunan jelas muncul di depan mata Qin Chen. Qin Chen bersemangat. Pengamatan arai yang begitu jelas dan langsung segera memberinya pemahaman baru tentang arai. Segera, Qin Chen menarik napas dalam-dalam. Jiwanya masuk jauh ke dalamnya dan mulai merasakannya. Dengan persepsinya, seluruh larangan arai besar juga sedikit tercetak di benaknya. Arai besar larangan di depannya, hanya sebuah cincin, itu seperti rantai, yang terhubung satu sama lain. Sangat sulit untuk melepaskannya, tapi ini malah membangkitkan kebanggaan Qin Chen di dalam hatinya. Dia tenggelam dalam perasaan pola susunan dan mulai memecahkannya perlahan. Waktu berlalu, 1 jam, 2 jam, 3 jam. Pada awalnya, Qin Chen masih bergumul dengan larangan besar di depannya, tetapi lambat laun, ketika dia benar-benar tenggelam di dalamnya, dia tenggelam dalam kedalaman larangan tersebut, seolah tenggelam dalam lautan pengetahuan. Secara bertahap, Qin Chen dapat melihat beberapa petunjuk dari larangan ini. Ketika dia melihat beberapa petunjuk, hatinya tiba-tiba sedikit ketakutan. Karena beberapa larangan dalam susunan tersebut mirip dengan larangan totem dari orang kuat misterius yang dilihatnya di Laut Void. Ini adalah jenis susunan yang sangat berbeda dari alam semesta saat ini. Ini juga mirip dengan larangan aturan Luotian gelap yang terkandung dalam prasasti kristal yang dia tangkap di Sungai Bintang dunia bawah. Di antaranya, ada larangan di luar alam semesta ini. Gumam Qin Chen tiba-tiba terbangun. Tidak heran itu sangat rumit. Itu jelas hanya level tertinggi, tapi itu membuatnya merasa telah melampaui level tertinggi. Semua ini membuatnya memiliki pemahaman khusus tentang beberapa kekuatan di laut di luar alam semesta, dan juga memungkinkannya untuk memecahkan susunan ini. Kalau begitu, bukankah orang kuat misterius yang terpenjara di lautan virtual? Apakah itu dari lautan kosmik? Memikirkan kemungkinan, Qin Chen mau tidak mau menghirup udara dingin. Bagaimana orang kuat di lautan kosmik bisa terkunci di lautan virtual? Saya pikir itu agak luar biasa. Hanya memikirkannya, Qin Chen terkejut. Tentu saja, ini hanya tebakan baginya, itu tidak benar. Dengan berlalunya waktu, pemahaman Qin Chen tentang larangan ini menjadi semakin mendalam, dan menggabungkannya dengan aturan totem Kaisar Dewa, kekuatan langit, dan kekuatan klan gelap, dan lainnya. Qin Chen segera merasa tercerahkan. Pada hari ketiga, Qin Chen segera mendorong tangannya. Kekuatan yang mengerikan, dipukul oleh Qin Chen ke dalam susunan besar ini. Tiba-tiba, pola susunan di depannya tiba-tiba menyala, bergemerincing, dan rune menyala. Kuncinya adalah kali ini Qin Chen melakukan tindakan seperti itu di susunan besar ini, dan susunan besar ini tidak melakukan serangan balik.
Ini membuat Qin Chen sangat gembira. Di sisi lain, Raja Iblis Abadi tertegun. Tuan Demon Chen terlalu kuat. Ini adalah susunan besar yang didirikan oleh leluhur abisal dan orang kuat dari klan gelap. Ini benar-benar dipecahkan oleh Tuan Demon Chen. Ya, sepertinya aku mengambil jalan yang benar. Pikir Qin Chen, wajahnya menjadi cerah dan dia terus memecahkannya dengan segera. Setiap kali dia memecahkannya, dia akan mencobanya. Selama dia menemukan bahwa proses pemecahannya benar, dia akan melanjutkan. Begitu dia menemukan ada masalah, dia akan menyesuaikannya. Seiring dengan retaknya pola oleh Qin Chen, pemahaman Qin Chen tentang pola tersebut semakin cepat. Terakhir, pada hari kelima, Qin Chen tiba-tiba membuka matanya, dan ada kejutan di matanya. Pada saat yang sama, dia memiliki perasaan pencerahan di benaknya. Tangannya bergerak cepat. Di depan pola susunan tak terlihat, disertai dengan kekuatan Qin Chen, diam-diam membuka celah, memperlihatkan lubang besar setinggi lebih dari 1 meter. Kekuatan yang membuat Qin Chen berdebar menyebar darinya. Berhasil, ayo pergi, kata Qin Chen terkejut membuat suara. Dia menyingkirkan pohon iblis 10.000 dunia, dengan Raja Iblis Abadi dan Lord of Abyss Demon, dan langsung menyapu ke bagian dalam susunan sumber iblis. Qin Chen merasa ada kekuatan yang mengerikan di seluruh tubuhnya. Semua kekuatan yang diserap dari seluruh laut iblis abadi, di sepanjang saluran ini, menyebar ke kedalaman lautan Dewa Iblis Kekacauan. Kekuatan bergulir, seperti lautan, sangat besar. Kekuatan bergulir sumber ini mengalir dan berdampak pada Qin Chen, memercik satu demi satu. Pada saat yang sama, Qin Chen merasakan nafas lain dari kekuatan ini. Di satu sisi, Raja Iblis Abadi mengirimkan warna kepanikan, karena Qin Chen dan Lord of Abyss Demon baik-baik saja di saluran sumber iblis. Tetapi ketika Raja Iblis Abadi ada di sini, ketika nafas membombardirnya, vitalitas Raja Iblis Abadi perlahan-lahan menghilang. Mata Qin Chen tiba-tiba memancarkan cahaya tajam. Tuan, saya, ucap Raja Iblis Abadi terlihat ketakutan, tubuhnya, bahkan perlahan mulai menjadi ilusi. Kejatuhan dan pelenyapan semacam ini bukan karena dia telah rusak parah, juga bukan karena darah dan asal-usulnya di dalam tubuhnya keluar, atau bahkan jiwanya yang menghilang. Itu berasal dari kekuatan hidup di tubuhnya. Kekuatan kehidupan di tubuhnya perlahan-lahan menghilang. Hidup dirampas. Kematian akan datang. Sekuat Raja Iblis Abadi, Tianzun Puncak, tidak mampu melawan. Bahkan Lord of Abyss Demon di satu sisi memiliki pengaruh pada tubuhnya. Kekuatan hidup perlahan menghilang. Namun, Lord of Abyss Demon jauh lebih kuat dari Raja Iblis Abadi, jadi tidak terasa jelas. Namun ketika dia tinggal lebih lama, dia langsung merasakan perubahannya. Kekuatan maut. Gumam Qin Chen terkejut, ada kilatan dingin di matanya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti apa nafas familiar lainnya dalam susunan sumber iblis ini. Itu tidak lain adalah kekuatan jalan kematian. Apalagi kekuatan jalan menuju kematian begitu murni sehingga bisa langsung menghilangkan kekuatan kehidupan dari Tianzun Puncak seperti Raja Iblis Abadi. Untuk menariknya ke dalam kematian, itu dapat terlihat sangat kuat. Namun, mengapa ada kekuatan jalan kematian di susunan besar dunia iblis? Apakah dunia bawah dan dunia iblis bersatu? Mata Qin Chen suram. Dia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba jalan kematian yang bergulir melonjak dari tubuhnya, menyelimuti Raja Iblis Abadi dalam sekejap. Kekuatan kehidupan yang secara bertahap menghilang dari Raja Iblis Abadi langsung ditarik kembali oleh Qin Chen, dan tubuh ilusi Raja Iblis Abadi menjadi padat kembali, terengah-engah, dengan ekspresi panik. Baru saja, dia bahkan merasakan kematian, seolah-olah dia melihat kematian datang. Kamu keluar dulu dan pantau formasi. Jangan biarkan kursi ini diganggu, kata Qin Chen menyipitkan matanya. Meskipun kekuatan iblis abadi sangat kuat, tetap tinggal di sini tidak membantu, jadi Qin Chen langsung membiarkannya pergi dari sini. Ya, Tuan, ucap Raja Iblis Abadi segera mengguncang tubuhnya, meninggalkan pintu masuk, dan kembali keluar susunan besar. Lord Abyss, apakah kamu memiliki persatuan antara iblis dan dunia bawah? Ucap Qin Chen bertanya dengan suara yang dalam. Lord of Abyss Demon menggelengkan kepalanya, dan wajahnya serius. Tuan, sebelum bawahan pergi,
belum pernah mendengar tentang hubungan antara dunia bawah dan dunia iblis saya. Qin Chen mengerutkan kening. Tidak ada hubungan. Apakah itu berarti setelah Lord of Abyss Demon pergi, dunia iblis berhubungan dengan dunia bawah? Nah Qin Chen, dunia bawah adalah tempat yang sangat istimewa. Pada saat ini, Hong Huang Zulong tiba-tiba berkata dengan suara berat. Leluhur Hong Huang, pernahkah kamu mendengar tentang dunia bawah ini? Ucap Qin Chen tiba-tiba menoleh dan bertanya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Hong Huang Zulong adalah makhluk paling kuat dan kacau di zaman kuno. Mungkin dia tahu sesuatu tentang dunia bawah. Tentu saja, aku mendengarnya. Ucap Hong Huang Zulong terlihat bermartabat. Kekuatan ini sangat mengerikan. Hati Qin Chen terkejut, menunjukkan keheranannya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar kata mengerikan dari Hong Huang Zulong. Hong Huang Zulong memandang Qin Chen, dia berkata, kekuatan guntur penghakiman di tubuhmu. Haha, apakah menurutmu itu adalah kekuatan di alam semesta ini? Apa maksudmu? Ucap Qin Chen mengerutkan kening dan menatap Hong Huang Zulong dengan tatapan kaget di matanya. Apakah menurutmu ayahku juga orang kuat dari luar alam semesta? Memikirkan kemungkinan ini, mata Qin Chen tiba-tiba menatap ke sekeliling. Aku tidak tahu apakah ayahmu adalah orang yang kuat di alam semesta atau bukan. Namun, pemilik dewa petir yang berkuasa memang keberadaan dewa, dan makhluk kacau yang tak terhitung jumlahnya, jadi kita semua memiliki keraguan ini. Kemudian, munculnya dunia bawah memperparah spekulasi. Dunia bawah sama sekali bukan kekuatan lokal di alam semesta ini. Kata Hong Huang Zulong menegaskan, ini pasti, karena sejauh yang kami tahu, selain alam semesta kita, ada juga keberadaan dunia bawah di alam semesta lain dan kekuatan di lautan alam semesta. Meskipun kami belum pernah memasuki lautan kosmik, kami telah mendengar dan memahaminya. Dikatakan bahwa ada banyak kekuatan dahsyat di lautan kosmik. Di antara kekuatan ini, ada banyak ras, tetapi tidak ada etnis, iblis dan ras lainnya, tapi ada satu kesamaan, yaitu dunia bawah. Hampir semua kekuatan di lautan alam semesta memiliki legenda bahwa setelah kejatuhan makhluk, mereka akan pergi ke dunia bawah. Tentu saja, beberapa orang tidak menyebutnya jalan kematian, tapi dunia bawah, atau dunia hantu, atau api penyucian, dan sebagainya. Meskipun disebut berbeda, itu sangat mirip. Oleh karena itu, kami menduga bahwa dunia bawah mungkin merupakan kekuatan asing di alam semesta. Tentu saja, ini hanya tebakan. Adapun apakah itu benar, saya tidak tahu. Kata Hong Huang Zulong menggelengkan kepalanya. Mata Qin Chen berkedip. Mungkinkah dunia bawah menjadi kekuatan laut alam semesta? Apakah itu mungkin? Apa yang membuat Qin Chen semakin heran adalah bahwa ayahnya mungkin orang yang kuat di laut kosmik. Apakah ini benar? Untuk sesaat, hati Qin Chen penuh kebingungan. Di samping, Lord of Abyss Demon juga terkejut. Karena, meskipun dia adalah keturunan dari klan iblis abisal, dia tidak jelas tentang berita dunia bawah ini. Leluhur Hong Huang, jika dunia bawah begitu kuat, bisakah itu menyatukan alam semesta? Ucap Qin Chen mengerutkan kening lagi. Hahaha. Mendengar kata-kata Qin Chen, Hong Huang Zulong tertawa. Saya baru saja mengatakan bahwa dunia bawah mungkin merupakan kekuatan di alam semesta, tetapi sulit untuk mengatakan apakah itu benar. Selain itu, saya mengatakan bahwa dunia bawah itu mengerikan, tetapi bukan berarti dunia bawah tidak terkalahkan. Setidaknya di zaman kekacauan kuno, para dewa dan iblis yang kacau balau itu tidak akan terlahir kembali di dunia bawah. Saya pernah melihat bahwa setelah jatuhnya dewa dan iblis yang kacau, ada yang kuat di dunia bawah yang ingin menarik roh dari sisi lain. Akibatnya, dia diblokir. Yang kuat langsung kembali ke langit dan bumi, dan kembali ke asal mula alam semesta. Pikirkan tentang itu. Jika dunia bawah benar-benar mengerikan, itu akan bereinkarnasi jiwa yang kuat. Mengapa kamu perlu memimpin jiwa? Kata Hong Huang Zulong mencibir, saya khawatir tujuan anak-anak di dunia bawah itu adalah untuk menarik jiwa kuat dari makhluk kacau saya. Jika saya menebak dengan benar, ini juga cara dunia bawah untuk memperkuat dirinya sendiri. Itu sangat mungkin. Ucap Qin Chen mengangguk dan memahaminya. Dia mengangkat tangannya, tiba-tiba, Lord of Abyss Demon dimasukkan olehnya ke dunia kekacauan,
karena tinggal di sini untuk waktu yang lama sangat merugikan kekuatan hidup Lord of Abyss Demon. Yang sebelumnya hanyalah dugaan, dan tidak ada artinya tanpa mengetahui keadaan spesifiknya. Tugas yang paling mendesak adalah meningkatkan kekuatan sendiri terlebih dahulu. Pada saat yang sama, Qin Chen mendesak pohon iblis 10.000 dunia untuk menyerap sumber iblis dan udara gelap di saluran arai. Tiba-tiba, pohon iblis 10.000 dunia melonjak, bersinar sedikit, dan nafas perlahan semakin kuat. Mata Qin Chen berkedip karena terkejut. Dia selalu terganggu oleh kekuatan yang perlu diserap oleh pohon iblis 10.000 dunia. Tidaklah cukup bagi pohon iblis 10.000 dunia untuk menembus level tertinggi hanya dengan membunuh yang kuat dari level Raja Iblis, bahkan membunuh semua Raja Iblis di Pulau Iblis Abadi. Kecuali jika Anda masuk ke dalam kolam gelap yang mengumpulkan semua kekuatan kuat dari seluruh lautan iblis kekacauan. Namun, kolam gelap adalah domain dari Raja Iblis. Sekarang Qin Chen juga tahu kengerian dari susunan sumber tertinggi. Begitu dia menunjukkan beberapa kelemahan di kolam gelap, dia akan dianggap berbahaya oleh Raja Iblis. Sekarang, karena Qin Chen datang langsung ke saluran eksternal dari susunan sumber iblis, dia langsung terkejut. Selama Anda melahapnya dalam diam, Anda tidak akan mengganggu Raja Iblis dari lautan iblis yang kacau saat meningkatkan pohon iblis 10.000 dunia. Segera, Qin Chen mulai mendesak pohon iblis 10.000 dunia, dan terus-menerus melahap kekuatan di saluran tersebut. Kekuatan bergulir melonjak, terlihat dengan mata telanjang, saluran ini terus digunakan untuk sumber dan gas gelap perlahan-lahan berkurang. Jika pada awalnya kekuatan asli jiwa di saluran arai ini hitam seperti tinta, maka warnanya perlahan memudar. Qin Chen terbang dengan cepat, dan tubuhnya seperti kilat. Sepanjang jalan, kekuatan sumber yang tak terhitung jumlahnya di saluran itu dengan cepat diserap olehnya, dan pohon iblis 10.000 dunia terus melonjak. Sesaat kemudian, Qin Chen datang ke tempat di kedalaman lautan Dewa Iblis Kekacauan. Di depan mata Qin Chen, ada banyak saluran lintas, yang menyebar ke segala arah, mengarah ke 8 pulau iblis yang berbeda. Ini adalah persimpangan dari arai. Tempat yang bagus. Gumam Qin Chen mengungkapkan warna kejutan, dan dia duduk bersila. Di dunia kekacauan, akar dari pohon iblis 10.000 dunia mencuat satu demi satu, dan langsung menyusup ke dalam susunan sumber iblis tertinggi. Akar menyebar ke saluran satu demi satu, dan mulai melahap semua energi di seluruh susunan lautan iblis kekacauan. Kekuatan sumber iblis di seluruh lautan Dewa Iblis Kekacauan mengalir ke pohon iblis 10.000 dunia, dan memperkuat kekuatan pohon iblis 10.000 dunia. Pada saat yang sama, di dunia kekacauan, pohon iblis 10.000 dunia bersinar, dan nafas tertinggi perlahan menembus keluar, menakuti dunia. Lord of Abyss Demon menatap sekeliling dan terlihat bersemangat. Ini jelas, pohon iblis 10.000 dunia akan menembus yang tertinggi. Tidak hanya Lord of Abyss Demon yang bersemangat, tetapi juga leluhur Hong Huang dan Sue He Shengzu menghirup udara dingin. Bayangan pohon iblis 10.000 dunia menjulang tinggi, dan nafas yang dipancarkan membuat mereka bergetar.